Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan keluarga dalam Islam. Pembahasan yang pertama adalah pengertian, yang kedua posisi dalam Islam, yang ketiga fungsi dalam Islam, yang keempat adalah kesimpulan. Saya sendiri adalah Ilham Rizky Hananto dari Teknik Perminyakan dan Muhammad Hasya Bakhtiar dari Teknik Geologi. Yang pertama, pengertian. Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun. Selain kata ahlun, kata yang memiliki arti keluarga ahli, asyirah, dan kurba. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari ahala yang berarti menikah. Menurut Hamzah Yaqub menyebutkan, keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan. Dalam Al-Quran, kata ahlun disebutkan sebanyak 227 kali. Dari penyebutan sebanyak itu, kata ahlun memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, yang menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan ahlu bait. Pengertian ini dalam bahasa Indonesia disebut keluarga. Yang kedua, menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah geografis atau tempat tinggal, seperti ucapan ahlu Yastrib, ahlu al-Badad, dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk. Yang ketiga, menunjuk pada status manusia secara teologis, seperti ahlu al-zikr, ahlu al-kitab, ahlu al-nar, ahlu al-jannah, dan sebagainya. Keluarga dalam konteks Islam. Keluarga dibangun antara pertalian antara dua insan yang berbeda, kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Secara bahasa, nikah artinya menyatukan, saling memasuki, dan digunakan pula secara majas dengan arti setubuh, akad, dan ikatan. Kebanyakan penggunaannya dalam arti al-aqdu. Asal arti nikah adalah al-aqdu, kemudian diartikan al-jimah yang berarti bercampur. Posisi keluarga dalam Islam. Dahulu, keluarga berdasarkan pemahaman lebih luas kabilah berdiri atas dasar saling membela satu sama lain, meskipun dalam kezaliman atau lainnya. Pada masa itu, kedudukan lelaki sangatlah tinggi, di saat perempuan bahkan tidak diangkat. Ketika Islam datang, semua itu dihapus dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada yang mempunyai, sampai kepada anak yang menyusu. Sampai bayi yang gugur mendapatkan penghormatan dan penghargaan dengan mensolatinya. Memuliakan ibu. Muslim memuliakan ibu berlandaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang artinya, seseorang mendatangi Rasulullah SAW seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Beliau bersabda, "Ibumu." Dia berkata, "Kemudian siapa lagi?" Beliau berkata, "Kemudian ibumu." Dia berkata, "Kemudian siapa lagi?" Beliau berkata, "Kemudian ibumu." Dia berkata, "Kemudian siapa?" Beliau berkata, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5626 dan Muslim nomor 2548. Memuliakan anak perempuan. Bersumber dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, atau 3 saudara perempuan, atau 2 anak perempuan, atau 2 saudara perempuan lalu merawatnya dengan baik, serta bertakwa kepada Allah atasnya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban di Sahihnya nomor 2/190. Fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi biologis. Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan, serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Yang kedua, fungsi edukatif atau pendidikan. Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Yang ketiga, fungsi religius atau keagamaan.
Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Yang keempat, fungsi protektif atau melindungi. Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal, serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Fungsi sosialisasi kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Yang keenam, fungsi ekonomi. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan, dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Yang ketujuh, fungsi rekreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga. Kesimpulan, Islam memandang pernikahan sebagai media pembentuk keluarga yang bangunannya harus didasarkan pada tauhid, yakni tujuan Tuhan dalam membentukkan keluarga sehingga panduannya jelas, kokoh, dan bermasalah, yakni dengan memenuhi kewajiban oleh setiap anggota keluarga sehingga hak-hak anggota keluarga yang lain terpenuhi. Hasilnya, kehidupan rumah tangga tercipta untuk selamanya dan bukan untuk sementara waktu saja. Dalam hukum Islam, suatu keluarga dibangun melalui pernikahan. Maksud pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mistaqun golidun. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.